Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Firdaus, NPM 1921911004 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telah kurikulum, yaitu saya akan menjelaskan konsep kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pendidikan jasmani, bagaimana asumsi dasar Penjas, yang ketiga bagaimana karakteristik program pendidikan jasmani, selanjutnya bagaimana ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang kelima bagaimana isu kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter. Di dalam karakter yaitu ada mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras dan seimbang. Yang selanjutnya yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas menurut Adang Suherman pada tahun 2000. Ada 3 asumsi dasar program Penjas, yaitu meliputi yang pertama program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk yang khususnya diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan program pendidikan jasmani. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa terhadap kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan. Karena itu sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Dan yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik juga mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka program dan penyelenggaraan pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut. Ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan, antara lain yaitu Development Appropriate Practice atau DAP, dan yang kedua ada IAP yaitu Instructionally Appropriate Practice. Adapun maksud dari kedua pedoman anggapan dasar tersebut, DAP maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu yang mendorong perubahan tersebut. Dan yang kedua, IAP maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan dan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal.
Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP pada tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah yang pertama ada permainan dan olahraga yang meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, atletik, kastis, roder, sepak bola, bola basket, bola voli, dan yang lainnya. Dan yang kedua ada aktivitas pengembangan yang meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga ada aktivitas senam yang meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Dan yang keempat ada aktivitas ritmik yang meliputi gerak bebas, senam pagi, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima ada aktivitas air yang meliputi permainan di air, yaitu keterampilan bergerak di air dan ruang dan renang serta aktivitas lainnya. Dan yang keenam ada pendidikan luar sekolah yang meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung. Dan yang ketujuh ada kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, yang khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Dan yang selanjutnya ada isi kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian tadi secara teoritis, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Yang dapat diklarifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Yang pertama ada memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga BPM kurang DAP. Berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA maupun MA. Kurang memperhatikan tujuan yang bersifat afeksi seperti kesenangan dan keceriaan. Kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Adapun isu proses pembelajaran, beberapa isu berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapatkan perhatian para pelaksana di lapangan. Antara lain yaitu pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Dan selanjutnya aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh oleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Adapun isu penilaian, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi sendiri berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Adapun isu jumlah dan karakter siswa. Yang pertama, guru penjas di SMA maupun madrasah aliyah sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas juga harus menangani siswa sebanyak 400, bisa juga sampai 500 per minggunya. Adapun isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata
dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani. Adapun isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukurannya yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, yaitu belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.